Kan abang tahu tuh tiang listrik rel yang gede banget. Di setiap rel kereta tuh ada tiang satu, tiang dua. Iya. Gitu. Ini tiang satu dekat tongkrongan gue nih bang. Ini tiang dua mungkin jaraknya lumayan nggak jauh lah. Itu cuma pala doang bang, nongol begini. Itu rambutnya panjang, cuma mukanya nggak kelihatan bang. Kayak cewek gitu ya? Hitam, iya, cuma rambutnya panjang. Ngomong kayak gini doang, cuma benar-benar pala doang, badannya nggak kelihatan. Akhirnya bang, di situ ada sosok nggak tahu laki-laki nggak tahu perempuan ya bang. Cuma segini bang. Sepinggang. Setengah doang? Sepinggangnya. Cuma segini bang, jadi nggak ada badannya? Nggak ada badan, cuma kaki doang, segini sepinggang lah. Gue kata, itu dia lari, bener-bener lari depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Pada malam ini gue udah kedatangan satu narasumber yang mempunyai cerita mistis saat dia berada di rumahnya yang di daerah Klender. Jadi narasumber gue ini depan rumahnya itu pas banget rel kereta dan dia emang sering nongkrong di situ dan banyak mengalami kejadian mistis di sana. Ya udah kenalan dulu nih kita sama narasumber gue di sebelah gue udah ada Bang Akbar. Halo Bang. Bang. Apa kabar nih Bang? Baik bang. Alhamdulillah. Nih Bang, rumah lu kan di daerah Klender ya Bang? Iya. Dan pas banget di depan di samping rel kereta, bukan di depan ya? Iya. Di depan mau ketabrak. Nah katanya di situ lu sering ngalamin hal-hal horor ya yang saat lu nongkrong. Itu hal horor gimana tuh Bang? Iya kayak gua seketika nongkrong di situ bareng temen-temen gua, emang tempat paling terenak buat anak-anak gua nongkrong di rel kereta, samping rel kereta ataupun kadang-kadang gua nongkrong benar-benar di rel kereta. Cuma itu ada jamnya bang, kalau gua pengen geser ke rel. Oh, okay. Jadi gua bakal nongkrong di rel itu ketika jam 11 atau jam 12 ketika kereta KRL itu udah nggak beroperasi. Oh ya emang jam 10 ke atas ya sebenarnya udah nggak ada kereta lewat ya. Iya. Dan baru nongkrong di situ. Iya. Dan katanya di situ sering ada terjadi kecelakaan. Sering banget bang, kalau dibilang sering ya sering, pasti setiap bulannya ada aja bang orang yang ketabrak kereta di situ. Hampir tiap bulan itu? Iya ada aja satu atau dua. Cuma pure orang luar bang, kalau warga kampung alhamdulillah nggak pernah bang. Oh jadi sekeliling rumah lu nih nggak ada yang pernah kecelakaan di situ? Nggak pernah bang. Malah orang luar semua? Orang luar semua, rata-rata orang PT bang. Oh dia itu deket PT di situ? PT kawasan bang. Oh oke. Industri. Ya. Berarti emang sih kalau menurut gue pribadi ya orang ketabrak kereta itu kalau nggak mistis ya bunuh diri. Bang. Karena ya nggak wajar aja gitu ya kalau orang lewat kan suara kereta kan kenceng tuh. Iya. Gak mungkin kan nggak ngeliat gitu kan. Iya. Aduh, kacau juga sih. Jadi Bang, tahan dulu nih ceritanya. Ya udah sebelum masuk ke cerita, gue mau nginfoin ke kalian nih yang punya cerita mistis dan mau langsung cerita di channel Kisah Tengah Malam. Caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official atau WA aja nomor yang ada di layar nanti. Dan bagi kalian yang lagi nonton ini tapi belum subscribe channel ini sekarang dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan bagi kalian nih yang penasaran sama ceritanya Bang Akbar, tonton terus video ini, jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Ya ketika saya masih kecil, memang saya bertumbuh menjadi dewasa di kampung itu. Nah, tempat paling ternyaman, terenak buat teman-teman saya dan termasuk saya itu ya di rel kereta itu bang. Karena angin kereta itu lebih sejuk bang, lebih enak daripada kita nongkrong di dalam. Karena dari bener-bener kecil SD kita udah nongkrong di rel bang. Yang namanya duduk di rel tuh kita udah bener-bener nggak awam. Kalau kayak orang lain kan mungkin bahaya gitu. Kalau bagi kita semua ya kita udah nggak awam, kita emang udah sering
nongkrong di situ. Bahkan saya pun mengalami kejadian-kejadian aneh itu pas bukan waktu masih kecil bang. Itu udah 17 tahun. Sekitar tahun berapa itu kalau boleh tahu? Itu 2012-2013 kayaknya nih bang. Oke. Di situ kita bertujuh bang nongkrong. Awalnya itu sebelum kita nongkrong bang, di situ ada orang yang mengalami kejadian kecelakaan di situ. Oke. Kejadian kecelakaan itu orang dari PT bang. Kalau kata pihak KAI itu orang PT yang baru pulang kerja. Dia kan jadi rel di situ kan 4 bang. Jadi 2 jalur. Oh ya, kiri kanan Gitu. dua-dua. Tadinya itu rumah gue itu buat akses orang-orang PT bang. Jadi kampung gue itu dulu bisa nyari duit di situ bang. Oh. Jaga palang pintu kereta. Sebenarnya kan nggak boleh bang. Iya. Pihak kayak kita, kayak bukan pihak KAI lah. Seharusnya kan yang normal itu pihak KAI buat jaga palang pintu kereta yang kata otomatis remote tuh bang. Iya. Ya kalau kita kan tarikan, terus juga kita pakai kaca gitu bang, spion jadinya. Kita namain spion lah. Oke. Yang bahaya ini bang, kereta dari stasiun Klender bang. Kenapa saya bilang tuh bahaya dari stasiun Klender? Karena kalau dari stasiun Buaran itu jalurnya dia lurus bang, kereta masih kelihatan. Tapi kalau dari stasiun Klender dia belokan begini bang, kayak tikungan. Jadi nggak terlalu kelihatan ya? Nggak terlalu kelihatan. Keseringan orang yang ketabrak itu dari stasiun Klender bang. Jarang yang dari stasiun Buaran. Karena kalau yang dari stasiun Buaran itu jalurnya lurus aja bang. Jadi kelihatan kalau jauh kan. Kalau misalnya dari stasiun Klender kan deket ke rumah saya tuh. Oke. Dekat banget. Jadi pas belokan gitu emang jangan kelihatan bang, kan namanya kereta kita nggak tahu ya dia bakal nyalain lampu atau enggak. Kalau malam-malam gitu. ya? Iya. Jadi sebelum saya nongkrong itu ada kejadian kecelakaan laki-laki bang. Dia pengen nyebrang, cuma udah diteriakin tapi dia nggak denger bang. Yang teriakin itu 1 orang bang. Karena kan emang udah malam jam 9-an lah. Itu kampung saya nggak pernah terlalu rame di pinggir rel. Rata-rata ramenya yang di dekat PT bang. Karena ada sebuah PT gas di situ. Iya. Sama pangkalan truk. Di situ biasanya nongkrong. Nah, sepanjang rel ini, samping rel ini ada warung bang, 1 warung. 1 warung itu dia ibu-ibu sama pangkalan ojek. Tapi karena akses itu udah 4 jalur dan ditutup, itu udah nggak boleh sama pihak KAI buat jadi palang pintu. Jadinya pangkalan ojek ini juga nggak ada akses buat ngantar pegawai tersebut bang. Pegawai dari gitu ya? Iya. Kebetulan di situ ibu itu denger bang. Pemilik warung ini? Iya, dengar si tukang pangkalan ojek ini manggil ibu. Udah nenek-nenek bang. Bu, ada yang mau ketabrak gitu. Itu udah diterakin bang. Terakin. Bang. Nggak pernah dengar. Emang yang sering ketabrak nggak pernah dengar bang. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Udah diterakin nggak pernah dengar. Nah, cuma ibu ini cuek bang. Nah, jadi yang nerayakin ini cuma 1 orang. Oh, yang tukang ojek ini? Iya, yang tukang ojek ini. Ibu ini cuek aja. Nggak tahu kenapa. Nah, udah diterakin tetep kira ketabrak deh tuh bang. Rame deh tuh. Di situ rame pada bantu nyari-nyari bagian tubuh lah. Oh, hancur itu? Hancur bang. Bagian dibilang hancur enggak sih bang, cuma segini doang. Kayak kepotong gitu, kayak dipotong. Oh, kelides jadinya kayak gitu? Iya, itu gue juga nggak tahu gimana ketabraknya, masa cuma kayak ini kepotong sama tangan doang. Karena yang ketabrak di situ kalau gue bilang sih bang, random bang. Randomnya tuh kayak ketabrak, ada yang mukanya hancur doang, sebagian tubuhnya utuh. Terus kayak ada yang bener-bener
semuanya nggak ada gitu. Gila sih. Makanya di situ kampung gua langsung rame bang. Pokoknya setiap ada kejadian ketabrak kereta itu pasti rame. Buat bantu pihak rumah sakit buat nyari lah Nyari bagian-bagian bagian yang hilang ya. korban itu. Ya seketika itu kita bantu, udah kelar, ya udah biasa bang, biasa lagi. Karena kalau bagi warga kampung saya tuh nggak awam bang, kayak udah terbiasa aja gitu orang tabrak kereta. Udah sering ya? Iya, soalnya kayak kalau orang lain kan mungkin gimana sih penasaran gitu. Kalau kita ya udah ngeliat, udah tinggal pergi. Oh, karena udah saking biasanya ketabrak di situ. Iya, biasanya. Nah, pas udah kelar itu, seminggu kemudian jeda nih bang, seminggu nih bang. Jeda seminggu kita nongkrong lah di rel itu. Kita nongkrong biasa. Kita nongkrong bertujuh bang. Pada jam 11. Jam 11 sampai jam 1 itu masih normal bang. Kita masih asik aja gitu, ngobrol-ngobrol biasa, cerita-cerita. Pas jam 1, teman saya yang satu orang nih bang, dia pengen ke warung bang. Kan kalau di rumah saya itu jam 10 warung udah pada tutup bang. Jarang ada yang 24 jam. Kemungkinan kita harus jalan lebih dari 1 kilometer dari rumah saya. Oh, agak jauh berarti ya? Iya, buat nyari warung. Jatuhnya ke Pasar Klender lah, lumayan ke Pasar Klender tuh. Iya. Kalau dari kampung saya. Situ. Udahlah, pergi nih teman saya satu orang naik motor buat beli sebuah minuman sama makanan. Pas kita berenam, sisa berenam, pihak kita tuh emang udah biasa bang kalau dengar suara gitu bang. Udah sering ada dengar suara di situ? Udah sering bang, karena kita kan nongkrong situ. Kebetulan 2 orang ini tamu bang. Oh, orang luar gitu? Tamu dari luar. Bukan orang kampung situ ya? Bukan. Oke. Yang asli orang kampung itu 5 orang, termasuk saya. Oke. Nah, kalau 5 orang ini, kita udah biasa bang dengar sesuatu hal-hal yang berbau mistis kayak gitu. Kayak ada yang minta tolong cariin jari lah, cariin bagian organ tubuh dia yang belum ketemu lah. Itu kita udah sering bang. Oke. Nah, si tamu ini bang, kalau kita kan udah tahu ya kalau ada suara kayak gitu, kita lebih baik diem bang. Kita dengar, cuma pura-pura nggak denger aja gitu. Nah, si tamu ini berisik bang. Dia kaget, namanya mungkin baru nongkrong di situ kali ya. Iya, betul. Dia kaget, nyolek teman saya. Itu suara apaan sih? Ayo cabut. Cuma sama teman saya dicuekin karena saya sempet bang kejadian. Itu viewer asli orang situ semua ya yang nongkrong. Itu ada suara bang, itu nggak sekali 2 kali. Kayak orang minta tolong cariin organ tubuhnya. Itu kita diemin bang, terus teman saya nyolek, lu denger gak sih suara apaan gitu. Sama teman saya diginiin, iya gue denger kok kayak gitu. Jelang berapa menit bang, itu benar-benar dia nampak bang, perempuan, cuma bagian tubuhnya utuh, cuma muka doang bang, berlumuran darah, cuma kayak nggak ada hidung, kayak berbentuk bukan muka bang, kayak bolong gitu. Muka hancur gitu ya? Iya, kayak muka hancur. Pokoknya dia ketutupan darah banget dah bang. Di situ kita yang namanya mau lari bang, kayak susah bang. Kayak mau nyolek teman sendiri aja kayak susah, kayak kita kaku, benar-benar kaku, pengen ngomong susah. Akhirnya normalnya lagi, ketika dia udah nggak ada bang. Itu udah nggak ada. Kereta klakson bang, kereta klakson kan gede banget tuh bang. Nah itu kita langsung minggir bang. Benar-benar langsung minggir. Untungnya itu kereta dari stasiun Buaran, bukan dari stasiun Klender. Kemungkinan kalau dari stasiun Klender kita nggak tahu ya bang jadi apaan di situ. Mungkin kita juga jadi korban juga di situ. Ini balik lagi nih bang ke yang 7 orang lagi nih. Kan yang teman saya pergi ke Pasar Klender tuh. Itu saya sisa berenam, ya kan, berenam. Itu
asli orang kampung situ cuma 5 orang bang, termasuk saya. Nah di situ pada awalnya cuma dengar suara doang bang, suara biasa lah, kayak kita udah tahu suara gituan tuh udah nggak aneh menurut kita. Cuma bagi satu orang ini mungkin aneh ya bang, namanya dia nongkrong di situ kan, baru nongkrong di situ. Mungkin dia aneh, dia nyolek teman saya itu suara apaan. Teman saya masih cuek bang. Udah lu diam, akhirnya dia berantem bang. Saya pisahin. Udah, apaan sih? Suara apaan sih? Itu padahal emang kita semua tuh dengar, cuma kita nggak mau nyebut gitu. Takut nongol ya? Iya, karena kita kejadian 3 kali kita sebut ada bang. Itu sosok muncul. Jadi pihak orang kampung asli nggak pernah bang yang namanya mau nyebut suara apaan sih gitu, karena mungkin dia orang luar, dia nyebut, ya udahlah kita maklumin. Akhirnya bang di situ ada sosok nggak tahu laki-laki nggak tahu perempuan ya bang, cuma segini bang, sepinggang Setengah doang? ya. Ini kita nih, ini saya nih lagi nongkrong, ya kan, ini rel. Jadi rel 1 kita dudukin, dia di rel 2 bang. Di rel 2 si sosok itu lari bang. Larinya gimana itu? Kan gak ada kakinya. Cuma segini bang, jadi nggak ada badan. Gak ada badannya? Nggak ada badan, cuma kaki doang segini, sepinggang lah. Ibarat kata. Itu dia lari, bener-bener lari depan kita. Nah sama teman saya dikejar bang, sampai ditimpukin. Sama teman saya, emang yang berani di situ cuma satu teman saya, yang berani sama gitu-gituan cuma satu teman saya. Kira ditimpukin, kemudian hilang bang. Itu benar-benar cepat banget bang, udah kayak kilat, kalah lari teman saya. Itu yang ngejar teman saya doang sendiri. Kenapa saya nggak ngikut ngejar? Karena si yang orang luar ini pingsan bang. Oke. Akhirnya kita bawalah, kita geser dulu buat siumin dia dulu nih dari pingsannya, dibawa ke rumah teman saya. Udah kelar, akhirnya dia pulang. Nah si yang ke warung ini nyariin, Karena dia lagi nyari. Ada. Pas balik udah sepi. Udah sepi. Akhirnya dia ke rumah si teman saya ini nih, kan dia temannya teman saya ya. Teman saya ini ketemulah, akhirnya mutusin dia buat pulang. Sampai diajak nongkrong lagi nggak pernah mau bang. Dan itu yang sosok itu kemungkinan yang kecelakaan waktu itu ya? Yang diteriakin sama ojek. Iya, sama ojek. Yang ibu-ibunya tuh cuek, nggak mau dengar. Dan itu sama persis ya sama yang itu, setengah gini yang kepotong. Percis bang, cuma kan yang namanya nggak ada muka, nggak tahu dia, nggak tahu bukan, karena kejadian di situ banyak bang korban yang organ tubuhnya tuh pada hancur. Cuma yang saya temuin yang kebelah emang cuma dia yang nggak ada yang kebelah sininya sama nggak ada tangan. Itu cuma dia doang. Itu kan jedanya cuma berapa minggu doang bang saya nongkrong. Kebetulan dia udah pulang, saya diajak nongkrong lagi sama saya sama teman saya, nggak mau lah. Ini mungkin trauma kali. Ya udah kita tetap jelang seminggu kita nggak nongkrong dulu bang. Itu kita nggak nongkrong dulu, namanya juga pikiran kita ngeri ada lagi gitu. Habis ditampakin itu ya? Iya, ngeri ada lagi. Jelang seminggu doang nongkrong lagi bang. Mau gimana, kita tongkrong cuma di situ doang. Nyamannya di situ ya? Iya, nyamannya di situ, lebih enak di situ. Terus kita nongkrong lagi. Nongkrong beberapa hari kemudian kagak ada lah bang tuh. Gangguan belum ada. Setelah saya seminggu nongkrong di situ, nggak ada gangguan. 3 hari kemudian ada yang tabrak lagi bang. Di situ. Cuma bukan di depan tongkrongan saya ya. Itu menuju berdekatan sama Mall Klender bang. Oh, oke. Depan Mall Klender. Pas di situ depannya. Iya, kan nyebrang Mall Klender kan rel kereta. Iya di situ jaraknya. Ibu-ibu bang. Ibu-ibu ketabrak. Jadi sebelum jatuhnya dia bunuh diri bang. Oke. Jatuhnya dia bunuh diri. Ada kesaksian dari sebuah warung di situ bang. Katanya ibu-ibu itu kan bawa anak ya. Dia bawa anak, dia awalnya minta air bang ke warung.
Kasih lah sama ibu-ibu. Ini bukan warung yang dekat rumah saya ya, warung yang dekat Mall Klender. Oke. Minta air dikasih lah sama ibu-ibu itu. Dia bukan berandalan atau gembel bang, orang normal. Bener-bener pakaiannya kayak ibu-ibu normal aja gitu. Anaknya juga rapih. Ibu-ibu itu mungkin ngeliatin dia awalnya duduk bang. Duduk di warung itu sambil minta minum. Ditanya lah, mungkin ibu-ibu itu ngelihat dia banyak pikiran gitu, katanya sih bengong mulu, kata ibu-ibu itu bengong mulu. Ditanya lah sama ibu-ibu itu kenapa, kalau kata dia sih dia lagi berantem sama lakinya, Suaminya. iya. Pas dia kelar minum, dia langsung lah bang menyisir ke rel kereta. Kan kalau di sekeliling yang rumah di pinggir kereta kan biasanya kalau ada anak kecil sama orang tuanya itu paling ngeliat kereta bang. Ya, betul. Mikirnya pasti ngeliat kereta. Ya kan, mungkin dong ngeliat kereta kali itu. Dia menyisir ke pinggir rel kereta, pikiran orang-orang dia cuma pengen lihat kereta. Karena di rumah gue juga emang banyak bang anak-anak kecil sama orang tuanya atau sama abangnya gitu ngeliat kereta atau videoin kereta. Iya. Itu banyak bang. Ya kita cuek aja, namanya mungkin dia pengen menghibur anaknya kan. Betul. Pas di situ gue juga nggak tahu kenapa ya bang, ibu-ibu itu malah tiduran di rel bang. Ini kan rel begini nih bang, dia di tengah-tengah bang, kayak pengen dikolongin kereta, megang anaknya meluk. Itu warga dengernya kenapa dia bisa tiduran di situ, karena kan gini bang, ini kan rumah warga nih. Ini batas rel kereta bang, tembok ditembokin. Cuma temboknya nggak tinggi bang, pendek banget. Bisa lah buat melangkah. Nah, kenapa warga bisa mendengar tuh atau melihat ibu-ibu bisa tiduran di kolong tengah-tengah rel? Masuknya sih dia kolong bang. Kalau kereta jalan jadi dia dikolongin. Nah, itu warga dengarnya anaknya dia bang, anaknya dia minta tolong. Oke. Tolong, mama nggak mau. Itu kenceng banget, dipeluk bang sama ibunya belum. Seketika warga mau menolong, warga juga pasti memikir bang. Kereta udah deket berarti itu? Bukan kereta udah dekat, walaupun lumayan masih jauh lah. Dia kan di kolong kereta bang. Dia pengen dikolongin kereta nih, bunuh dirinya, tiduran di tengah-tengah rel. Kalau warga nolongin, otomatis yang namanya dia udah punya pikiran pengen bunuh diri bang. Dia tetep bang, kita pengen nolongin juga nggak bisa, kecuali dia berdiri ya. Kalau berdiri kan bisa kita dorong ya. Kalau misalnya dia tiduran, kita mau ngangkat gimana bang? Kan yang namanya kereta cepet bang. Takutnya juga kan, bukannya gua mikir macem-macem ya bang, takutnya ntar malah gua nolongin, ntar malah ditarik sama dia. Iya, lu ngetabrak dia gitu ya. Gua dan warga juga nggak mau, cuma bisa ngeliatin doang bang. Akhirnya bingungnya kan, seharusnya dikolongin kereta ya ngolong ya, tapi ini dia benar-benar hancur bang, semuanya hancur. Kalau yang gua lihat kan itu hancurnya paling kepotong gitu. Ini dia berdua benar-benar hancur. Gak ada sisanya? Kagak ada. Jadi cuma darah doang? Darah doang. Cuma pala yang utuh. Aduh. Itu benar-benar hancur banget. Gue langsung pas ketabrak, tuh langsung ke situ lah ngeliat. Itu benar-benar hancur. Itu jauh bang, mentalnya bang. Dari Mall Klender ke Pancong kan lumayan bang. Sampai situ bang mentalnya. Itu keseret jatuhnya ya? Iya jatuhnya mungkin gini bang, karena dia di tengah-tengah rel, jadi kan kereta ngolongin dia tuh. Mungkin membal gini kali organ tubuhnya, atau keseret kereta gitu. Itu keseret bajunya mungkin kan? Iya, atau nyangkut namanya besi-besi kereta kan di bawah tuh. Sampai situ ditemuinnya. Kan jauh juga bang, dari Mall Klender ke Pancong lumayan jauh. Bukan kereta KRL lagi bang. Kalau kereta KRL kan dari stasiun Klender masih lumayan pelan bang. Ini kereta ekonomi yang keluar kota.
gitu. Kalau yang keluar kota kan dia nggak berhenti di stasiun Klender bang. Langsung jalan. Iya, stasiun-stasiun tertentu kayak Senen, Manggarai, Jatinegara. Pas kejadian itu ketabrakan kan sampai rumah gue tuh mentalnya kan sampai depan Pancong, lumayan jauh. Nah udah kelar itu menjelang beberapa hari kemudian gue buat mutusin nongkrong bang. Gue nongkrong itu gue cuma bertiga bang. Tadinya kita nongkrong di depan rumah gue ngopi-ngopi biasa. Cuma temen gue yang berani sama gitu-gituan tuh dia malah kayak gini, malah ngajakin gue nongkrong di rel lagi yuk, kali aja kita ngeliat lagi yuk. Gue penasaran gitu ya. Aduh. Cuma gue nolak, gue nggak berani ya, gue takut ngeliat-ngeliat yang gituan. Kalau masih normal utuh nggak apa-apa, ini nggak ada utuh-utuhnya. Saya bilang gitu, lu cemen banget. Saya dicemen-cemenin bang sama dia, disepelein lah. Udah sih nongkrong sini aja, enggak, di sini panas, nggak adem. Enakan di sono lah kalau kereta lewat adem, kalau jadi gitu. Ya udahlah, kita bertiga ngutusin buat nongkrong situ bang. Kita nongkrong jam 11:30 bang. Okay. Itu bawa gelas dari rumah gue, bawa gelas, bawa kopi buat ngopi di situ. Terus kita nongkrong biasa, ngobrol-ngobrol biasa. Jam 2:30 kalau nggak salah. Pokoknya pengen hampir subuh lah bang. Udah subuh sih jatuhnya. Gua pengen ke warung, cuma kan warung jauh. Itu rokok habis bang. Biasa gua kan kalau nongkrong di situ kan harus persiapan dulu bang. Kayak biar udah nggak usah ada yang ninggalin temen lah gitu. Dari situ akhirnya gua pengen mutusin ke warung, gua nggak jadi ke warung bang. Karena gua nggak mau ninggalin temen gua berdua nih. Karena kan gua cuma bertiga nongkrong di situ. Kira ya udah ngobrol biasa aja, main gitar. Mulai deh tuh bang, kayak ada suara. Tuh gue yang namanya bertiga bang, udah gemeteran bang. Karena itu suara kayak ibu-ibu perempuan. Nah kita bertiga tuh mikirnya yang ini bang. Oh yang keseret itu? Anaknya. Aduh. Iya makanya kata gue sampai gue pengen ninggalin temen gue pengen mutusin lari sendiri bang. Cuma gue kan namanya gue orang situ udah tahu gitu-gituan ya, udah kayak nggak awam ngeliat-ngeliat gituan. Masa perkara suara doang gue pengen lari sih ninggalin temen gue gitu. Akhirnya gue nggak lari lah, udah sama-sama gemeter sambil saling colek bang. Cuma nyoleknya bukan pakai tangan, sambil nyenggol begini. Kayak gue pengen ngodoin lari, cuma nggak ada yang ngerti gitu, cuma saling senggol-senggolan doang. Dia tuh bersuara kayak gini, tolongin anak saya gitu. Gue nggak tahu bang, gue pengen nolongin apaan ya. Masa gue pengen jawab nolongin apaan, gue orang nggak ada sosoknya kan. Iya. Gue dengerin aja tuh bertiga. Nah dia ngomong kan tuh, tolongin anak saya sampai 3 kali tuh bang. Nah pas ketiga kali dia ngomong lagi, Dek tolongin anak saya, kasihan anak saya sendirian gitu kata dia. Yang dalam pikiran gue itu cuma pengen kabur, pengen ninggalin temen gue. Gue pengen masih netep di situ denger suara itu terus bang. Yaudah akhirnya gue dengerin aja tuh bang, dengerin sampai bener-bener sampai udah nggak ada suaranya dah. Dia ngomong lagi, kasihan anak saya sendirian, temenin. Terus dalam pikiran gue setelah itu ya, setelah udah nggak ada suaranya, pas dia ngomong tolongin anak saya, temenin anak saya sendirian. Setelah itu kagak ada suara itu lagi tuh. Gua kira mutusin buat cabut bang. Sampai gelas pun nggak ada yang gua bawa bang. Nggak ada yang gua bawa. Gua bodo amatin lah tuh, gelas doang. Gua nyisir lah tuh ke rumah gua, ceritain itu bang. Ceritain ibu itu, apa itu ibu yang ketabrak waktu itu ya, kata temen gue gitu. Kok dia minta tolong buat temenin anaknya, kita mau nemenin ngapain, beda alam gitu. Saya bilang gitu ke teman saya.
mau ngapain kita nemuin orang kita beda alam, apalagi lu ngeliat kan pas kejadian ketabraknya tuh gimana, nggak berbentuk. Bilang gitu bang temen gue, apalagi lu ngeliat langsung. Jelang 4 hari kita nggak nongkrong bang, karena bete bang nemunya gitu-gituan mulu. Kira 4 hari kita nggak nongkrong, pas ke-5 harinya kita nongkrong bang. Nongkrong di rel lagi nih, karena kita emang udah nggak ada tempat nongkrongan lah. Kita nongkrong di rel lagi, kita cerita-cerita, itu gue nongkrong berlima bang, berlima doang sama temen gue. Yang satu temen gue bawa cewek nih. Oke. Di situ kita nongkrong biasa dari jam 11:30 lagi bang. Cuma gue bilang sama temen gue, lu ngapain bawa cewek ke rel gitu. Emang nggak dicariin apa, udah 11:30 nih. Kalau kata temen gue dia lagi cabut dari rumah. Ya udah, emang nggak apa-apa nongkrong di rel, nggak apa-apa, udah mau nongkrong di mana lagi gue gitu. Kalau kata dia, kira kita nongkrong lah tuh, cerita-cerita, kita dengerin cerita si cewek ini bang. Cewek ini katanya lagi berantem sama keluarganya. Nah, masalah keluarganya kita dengerin sampai jam 2 kita pengen mutusin balik bang. Cuma si teman gue yang bawa cewek ini nahan bang, jangan balik dulu, ntar gue mau kemana ini sama cewek gue gitu. Dia bingung. Tadinya dia pengen nitipin si cewek ini ke rumah teman gue. Kalau kata dia, bisa nggak ya cewek gue tidur rumah lu, bilang mak lu gitu. Terus sama temen gue ditolak, kagak bisa lah, nggak enak sama gue gitu, mau tidur di mana, rumah gue juga sempit, ada adik gue gitu. Setelah itu kita mutusin pengen pulang, yang nggak jadi pulang kita lanjut sampai pengen azan subuh bang. Pas sebelum azan subuh bang, itu suara lagi bang, si cewek itu lagi, ibu itu lagi minta tolong. Minta tolong anaknya itu. Minta tolong anaknya, maksudnya kita pengen jawab juga kayak nggak berani bang. Keulang lagi, tolongin anak saya sendiri. Pikiran gue kayak dia pengen nyuruh kita tuh buat nemenin anaknya dia. Maksudnya nemenin anaknya tuh dengan hal yang apa gitu. Kita nemeninnya, terus juga kita kan nggak tahu anaknya di mana orang. Pas ada suara itu gue ngeliat kanan kiri bang, kanan kiri ke belakang kagak ada siapa-siapa bang. Mau sepi itu ya? Sepi, nggak ada orang. Gue ngeliat kanan kiri nggak ada, ke depan nggak ada, ke belakang nggak ada. Maksudnya ya kalau ada anaknya nggak apa-apa lah, gue berlima ini gue temenin dah, anaknya sendirian kalau emang utuh ya. Cuma kalau nggak utuh nggak mau gue bang sama teman-teman gue. Gue lihat kanan kiri nggak ada bang. Cuma anehnya bang, kan ya yang pas kejadian itu kan dia benar-benar hancur ya bang. Tapi jarak dari rumah gua ke Mall Klender agak jauh. Cuma tempat nongkrong gua sama yang ada ibu itu. Jadi ibu-ibu itu muncul bang. Cuma anehnya apa bang? Utuh bang. Utuh itu ibunya. Utuh cuma darah semua. Nah baju yang dia pakai bang, anehnya utuh. Dia ngelambain tangan sini, cuma sama kita semua nggak berani bang buat nyamperin. Yang tadinya dia minta tolong temenin anaknya, terus dia ngelambain tangan, mungkin jarak 10 meter lah dia ngelambain tangan. Nggak terlalu jauh berarti ya? Yes, mungkin dia ngode buat ikutin dia kali buat nemenin anak. Cuma kan kita nggak tahu ya, soalnya kan awalnya dia ngomong tuh suruh temenin anaknya bang, kayak temenin anak saya, tolongin anak saya. Dia kayak ngode buat kita nyamperin dia. Cuma gua berlima ini anehnya cuma 4 orang bang, yang si cewek kagak ngeliat. Si cewek ini heran bang, lu pada kenapa gitu. Terus diginiin sama temen gua, si cowoknya nih, itu yang lu nggak ngeliat, itu ada ibu-ibu ngelambain kita gitu. Nah si cewek ini, udah lu jangan pada ngayal, jangan pada halu gitu, malah digituin bang. Jadi si cewek ini kayak stuck sengor ke kita, ngebentak-bentak kita, pada tolol lu semua kayak orang apaan tahu gitu.
Padahal emang kita berempat ini ngeliat bang. Lihat ibu-ibu yang itu. Iya. Yang berlumuran Ngambil darah. tangan. Iya berlumuran darah. Cuma bajunya baju yang dia pakai sebelum ketabrak tuh. Cuma kagak ada anaknya bang. Cuma ibu-ibunya sendiri. Dia ngelambain tangan. Nah udah ngelambain tangan nih 3 kali. Pertama kayak gini. Udah tuh bang, tiba-tiba ngilang. Kagak ada lagi. Akhirnya si cewek ini ngomong. Pas cewek ini ngomong, udah ayo cabut aja, kalau enggak gue cabut sendiri. Itu ibu itu ngilang bang. Pas banget si cewek itu ngomong begitu, nyuruh cabut, kalau enggak dia cabut sendiri. Kira gua menyisir lagi bang ke rumah tuh, ke rumah teman gua. Kira gua cerita deh tuh sama teman-teman gua ke si cewek ini. Mas lu nggak ngeliat sih, demi apa lu nggak ngeliat gitu. Si cewek ini ngomong, demi Allah gua nggak ngeliat apa-apaan. Lu jadi orang jangan kebanyakan halusinasi lu banyak banget, kayak kata dia gitu. Apaan sih dalam pikiran lu gitu. Malah si cewek ini marah-marahin kita bang, karena kan kita pengen adu mulut sama cewek kan, dia perempuan pasti kalah laki-laki bang. Walaupun kita banyak juga, soalnya dia nggak ngeliat, jadi dia nggak percaya. Sampai dia nantang, yaudah besok ayo nongkrong lagi di sini sampai pagi. Semua besok gua nggak mau bang, teman-teman gua nggak mau nongkrong di rel lagi. Jelang beberapa hari ada lagi bang yang ketabrak di situ. Wah, ada lagi. Ada lagi, cuma ini bang apa namanya, bukan di tempat tongkrongan gue ya, agak nyisir dikit, kesonoan dikit. Itu kereta lagi dari stasiun Klender bang. Slender lagi. Iya, jarang, kalau bukannya jarang, bahkan kayak pernah nggak pernah lah kalau dari stasiun Buaran. Karena kelihatan banget kalau dari stasiun Buaran. Itu jam 8-an bang. Malam. Iya, malam. Itu orang dari PT katanya, PT mana gitu. Dia baru pulang. Itu perempuan lagi bang. Oh, oke, Perempuan lagi. Itu cuma dia ada pas ketabrak ada HP-nya. Nggak ada yang lihat bang dia ketabrak. Gak ada yang lihat. Kagak ada yang lihat, nggak tahu tuh ketabrak jam berapa. Pokoknya ditemuinnya jam 9. Jam 8 itu orang lewat, lalu lalang aja. Sampai kan ada bang di rumah gue tuh kayak modelan hansip gitulah. Cuma yang suka ngetok-ngetok tiang tuh nggak bang? Ya, yang ronda gitu. Iya. Ya? Pos ronda. Kayak gitu. Dia dari jam 8 sampai jam 9 tuh bolak-balik. Jam 9 dia coba naik bang. Jadi tuh akses gua buat ke jalan kereta sebenarnya kan bisa manjat. Cuma si yang ronda ini dia naik jembatan bang, jembatan kayu. Jadi buat orang-orang lewat situ nyebrang. Kalau anak-anak gua mah manjat aja tembok. Itu cuma orang-orang luar aja yang pengen lewat situ. Oke. Akhirnya cuma si Ansip ini lewat situ bang, mungkin dia iseng kali atau gimana nggak tahu dah. Dia naik, kebetulan pas naik itu ada kaki bang. Kaki doang. Dia langsung teriak-teriak, tolong ada yang tabrak. Tapi itu kaki asli. Asli bang. Oh, bukan kaki gaib, kaki asli. Bukan, kaki asli. Aduh. Itu yang orang itu, yang perempuan itu yang cewek ketabrak. itu. Iya. Itu dia ngeliat kaki minta tolong, akhirnya rame. Kita lihat itu yang nggak ada kaki, tangan, sama kupingnya kayak gini nih bang, kayak hitam. Hilang. Kagak hilang begini nih, cuma hitam. Nah mukanya tuh darah semua bang, hidungnya pengok. Nah pas udah gua lihat sama warga setempat pada ngeliat juga, udah bang, urusan rumah sakit itu mah. Kalau warga gua kan kampungan gua tuh kalau ada orang ketabrak ya lihat aja gitu, kayak cuma penasaran sebentar doang. Takutnya kan amit-amit ya keluarga kita atau siapa gitu doang. Kalau di kampungan gua, kalau orang lain ya udah ngelihat udah tinggal. Kalau udah tahu itu orang lain udah kita tinggal. Itu urusan rumah sakit, karena pasti tuh kita harus bantu bang buat nyari itu, nyari potongan-potongan tubuh ya. Cuma kan kita kayak kalau orang yang normal ya bang,
atau bukan kerja di rumah sakit kan ngeliatnya jijik, apalagi ngangkat. Kalau pihak rumah sakit aja ngangkat pakai sarung tangan bang, lah kita disuruh tangan Langsung ini, langsung. Nah di situ udah tuh bang, udah kelar, gua cabut, udah tuh berapa sehari doang lah, sehari doang, gua nongkrong tuh besokannya. Sehari enggak kejadian itu, besoknya enggak, besoknya lagi tuh gua nongkrong bang. Dari tumben-tumbenan itu gua pengen nongkrong dari jam 7 di sisa. Di situ itu emang lagi rame bang, tuh gua 15 orang kali nongkrong di situ karena teman gua ulang tahun nih. Rayanya di rel ya? Iya, di situ udah tuh. Cuma yang bertahan di situ cuma 3 orang bang, yang lain cuma sampai jam 11 doang. 11 per pulang itu? Iya pada pulang. Bubaran. Karena besok pada kerja. Yang pengangguran gua sama teman gua doang bertiga. Terus gua juga tadinya kan gua PKL tuh sekolah. Itu gua mutusin besok buat nggak PKL karena teman gue ini nggak mau pulang, mau tetap nongkrong. Yaudah gue nongkrong lah. Emang gue suka sih bang nongkrong di samping rel atau di rel tuh karena anginnya benar-benar enak banget dah. Di jam 11 itu masih biasa bang, nongkrong biasa. Nah di jam 12 ini bang, gue kayak bertiga tuh kayak bener-bener dengar serak-serak gitu. Mungkin pikiran temen gue batu atau tikus lah gitu. Cuma temen gue katanya ada yang nyolek bang. Diginiin sama temen gue. Jadi ini temen gue, ini temen gue. Si temen gue yang di sini, yang dicolek yang di sini. Nah temen gue yang di sini itu nyolek dia. Lu ngapain sih nyolek gue gitu kata dia. Terus dia langsung heran dong yang tengah. Lah siapa yang nyolek lu? Gua nggak nyolek lu. Dia lu nggak usah iseng lu. Udah tau di sini banyak yang nggak jelas kata dia gitu. Demi Allah, akhirnya dia debat tuh. Saya cuma ngeliatin doang. Saya juga takut bang. Nih benar apa enggak sih dia ada yang nyolek ya? Nah akhirnya dia debat tuh berdua, udah kelar. Udah lah nggak usah didebatin lagi. Mungkin angin kali tuh kecolek lu. Setelah itu bang, beberapa 10 menitan lah atau 5 menitan, itu gue nggak tahu ya. Itu si gantian temen gue yang tengah yang dicolek, gue yang didorong sama temen gue. Lu lagi ngapain sih nyolek? Dalam hati gue, siapa yang nyolek lu? Saya ngomong, demi Allah gue nggak nyolek lu. Ngapain gue nyolek lu? Rajin banget. Orang gua aja lagi ngopi. Padahal saya lagi nenggak kopi bang. Iya kan. Ini saya megang gelas kopi nih. Ini tangan saya. Otomatis kalau nyolek kan begini bang. Susah. Kecuali tangan yang ini masih bisa lah. Ini lu lihat aja, masih gua mau nyolek begini sih. Demi Allah. Sampai saya demi Allah dia nggak percaya. Udahlah nggak usah dibahas. Udah kita gitaran aja, nyanyi-nyanyi. Udah tuh nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba senar di gitar teman gue putus bang. Putus satu. Pas senar gitar putus satu, itu ada sosok nggak tahu laki-laki nggak tahu perempuan ya bang, lari bang depan teman-teman gue sama gue, cepet banget, bener-bener lari. Pertama sekali nih lihat udah nih nggak ada, pas gue liat nggak ada, kayak cuma angin selibat lewat doang, kayak plastik kena angin gitu bang. Berarti kenceng larinya itu? Iya, udah lewat. Nah berapa menit kemudian nih ada lagi bang lari. Di situ temen gue ngomong, ini apaan sih ya? Begitu. Kok begitu sih? Balik ayo. Tuh si teman gue yang satu kagak mau, yang berani ini nih gak mau. Udah sini aja, gue penasaran kita bertiga ini gitu. Kira udah tuh bang, dia kayak nantangin nih si teman gue yang ini yang berani. Udah lu kalau berani jangan lari-larian, teriak-teriak kayak gitu bang. Sambil teriak-teriak, bukan teriak ke kita, teriak yang kayak selibat-selibat gitu bang. Kesetan itu. Iya. Nah dia ngomong kayak nantangin, udah lu kalau berani jangan lewat-lewat doang atau selibat-selibat gitu. Setan apa angin sih gitu kalau temen saya. Nah
Dia teriak-teriak kayak gitu bang, kenceng banget. Lu apaan sih, jangan nantangin apa, kita bertiga doang. Saya bilang gitu. Nah terus si temen gue ini tetep bang, terus ngomong kayak gitu terus. Udah kelar dia ngomong, dia diem nih. Karena saya udah bilangin, dia tetep kayak gitu bang. Berhenti sendiri akhirnya dia. Berhenti sendiri. Udah kelar dia ngoceh-ngoceh tuh. Ngoceh-ngoceh kayak gitu. Teriak-teriak kayak gitu. Jelang 4 menit, 3 menit. Ada bang. Di belakang tiang cuma pala doang begini. Kan abang tahu tuh tiang listrik rel yang gede banget. Di setiap rel kereta tuh ada tiang 1, tiang 2 Iya. gitu. Ini tiang 1 dekat tongkrongan gue nih bang. Ini tiang 2 mungkin jaraknya lumayan gak jauh lah. Itu cuma pala doang bang, nongol begini. Itu rambutnya panjang, cuma mukanya gak kelihatan bang. Kayak Hitam, cewek gitu ya? mukanya hitam, iya cuma Betul. rambutnya panjang. Ngelongok kayak gini doang, cuma benar-benar pala doang, badannya nggak kelihatan. Apa karena ketutupan tiang itu, karena tiang kereta itu gede bang. Iya bisa jadi. Iya dia ngelongok kayak gini. Sekali tuh, pertama saya ngeliat, cuma saya ngikutin teman saya begini. Dia langsung nengok kayak gini. Dia ngeliat juga. Si teman saya ngikut lagi, yang satu lagi. Pokoknya kalau ada kejadian, kita emang udah kayak normal aja bang. Kalau ada yang ngeliat apa-apa pasti nyolek bang. Itu kayak udah kode kita Kode. semua. Oke. Pada ngeliat tuh sekali udah. Nah saya sama teman saya tetap ngeliatin itu bang sampai 5 menit. Pas 3 menit nggak ada. Pas ke 5 menit ada bang. Ada lagi. Nah pengen disamperin nih sama teman saya. Teman saya udah bawa batu kereta yang di rel tuh, kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil. Iya, kan emang tajam tuh batu-batu kereta. Pikiran dia tuh itu orang bang, orang biasa, orang normal. Iseng Iya, pengen ditimpuk sama dia. Dia udah bawa batu kereta, dia jalan ke sono. Pas dilihat gak ada apa-apaan bang sama dia. Dia langsung teriak ke gua, kagak ada apa-apaan, sini dah kalau lu nggak percaya. Bener kagak ada apa-apaan bang, kita ke sono berdua. Sebenarnya saya nggak berani bang. Enggak, gue nggak berani, biarin aja dia. Gue nggak mau ntar ada lagi. Ya udah, akhirnya saya ke sono berdua, nyamperin teman saya nih, nyamperin orang yang ngintip itu, yang setan ngintip itu. Pas saya lihat emang nggak ada bang. Di belakang tiang kosong itu. Ada apa? Kosong, bener-bener. Nggak ada, sama sekali nggak ada orang bang. Bahkan saya pun kalau pulang ya bang, kagak berani bang, kan akses itu cuma 2 bang. Lewat rel sama nggak lewat rel. Kalau nggak lewat samping rel itu, dia nggak di gerbang bang, nggak di gerbang atau nggak di portal. Itu karena cuma di tembok doang kita masih bisa nyelip. Oke. Karena udah malam, gua nggak bisa lewat pintu 1 nih, yang biasa ibu-ibu pada lewat lah. Itu udah di portal, udah di gerbang, gua nggak bisa lewat. Gua mutusin buat lewat rel bang. Itu gua sendiri bang. Gua sendiri. Jadi ini jalan akses lumayan gede. Pas belok kayak gini tuh, jadi gang gitu bang. Ini rel, ini tembok rel, ini gang gua nih. Oke. Gang kecil buat akses jalan doang lah. Jalan kaki doang. Iya buat Oke, masuk oke. rumah. Tuh gue mutusin lewat situ. Tuh gue ditongolin inian bang, laki-laki, cuma dia kayak nggak ada matanya, biru, jadi matanya biru bang. Biru sini. Iya biru. Biru lebam Semua gitu. biru. Biru Iya, lebam. Oh. Biru lebam. Semua nggak ada. Nah, gua ngeliat, pengen lari dari situ, gua pengen lari, cuma nggak bisa bang. Itu benar-benar kayak jaraknya nggak jauh bang. Jadi ini kan ini nih tembok. Gua kan di sini nih di gang. Dia di rel bang. Oh, oke. Bener-bener biru, cuma dia utuh ya bang. Utuh, biru. Mukanya, bukan mukanya sih, sininya nih. Darah semua, sebagian segini enggak, mata biru. Itu bener-bener gua ngeliat banget sendiri ya. Gua sendiri pengen pulang. Di situ gua pengen lari nggak bisa. Gua pengen ngucap-ngucap gak bisa bang. Pengen ngata apapun nggak bisa gitu. Akhirnya
gue kayak di dalam hati ngomong astagfirullah, baru tuh nggak ada. Nah pas kejadian gue ngeliat itu, gue baru inget bang, waktu itu ada sebuah supir yang kayaknya dirampok deh bang. Oh, dirampok. Kayaknya dirampok. Jadi kan arah dari Pancong itu kan nyebrang jalanan dulu nih buat ke rumah gua, baru nyebrang rel kereta. Oke. Nah setelah kita nyebrang jalanan itu ada jembatan besi bang, jembatan besi kecil. Oh, oke. Nah itu di situ pernah ada kejadian orang dirampok yang matanya dicongkel bang. Oh, Di situ di bawah jembatan itu. jembatan itu. Dibuangnya di bawah jembatan itu. Mayatnya. Iya mayatnya. Mobilnya dibawa kabur sampai kagak ada identitasnya bang. Identitasnya tuh cuma baju doang bang. Akhirnya gua udah ngucap astagfirullah itu udah nggak ada bang. Alhamdulillah bisa ngomong. Nah itu gua nggak pulang bang akhirnya. Gua nungguin azan subuh buat portal itu dibuka. Aduh. Gua nongkrong di musola jadinya. Itu besoknya gua cerita ke temen gua ngeliat ini sosok yang matanya biru, terus dia langsung ngomong itu supir yang dirampok kali yang di depan, gitu. Ya gua nggak tahu dah. Emang sih pas saya lihat kejadian supir itu, emang matanya nggak ada bang. Congkel gitu. Satu Oh, iya. satu doang. Iya satu doang. Itu matanya nggak ada. Jadi identitas dia tuh cuma bajunya doang. Semua identitas nggak ada. Diambil semua sama Iya. perampok ini. Iya. Itu yang nemuin jasad itu, korban itu, ini bang PPSU subuh lagi nyapu. Oh, yang bersih-bersih itu. Iya Tim Oren, pembersih jalanan iya. Itu dia yang nemuin. Itu langsung geger banget bang sampai ada beritanya. Gua cerita teman gua ngomong itu tuh yang di depan kali supir yang dirampok. Cuma pikiran gua nggak tahu dah. Temen gua yang si berani ini nantangin, coba yuk nongkrong lagi. Kalau nggak nongkrong di itunya aja apa namanya jembatan besinya. Jembatan besi, ya? Iya. Terus saya bilang lu aja sono sendiri. Gua mah takut. Lu jadi laki-laki takut banget lu kalau dia. Yaudah lu aja, gua ngeliatin dari jauh. Saya bilang gitu. Bang, gue mau nanya-nanya nih bang. Balik lagi ke yang tadi kereta ya bang ya. Itu pernah dengar rumor-rumor nggak sih bang kalau di lintasan kereta itu ada setan apa gitu? Karena kan banyak kasus ketabrak nih. Pernah nggak bang ketemu ngobrol sama sesepuh situlah kampung abang nih? Ini ada sosok apa sih di sini yang bikin kecelakaan gitu? Pernah nggak? Sebenarnya gini ya bang, formalitasnya di mana-mana pasti ngomongnya setan budak bang. Iya benar sih setan Ya budak. kan? Formalitasnya pasti setan budak. Cuma tuh saya gimana ya, nggak percaya bang. Percaya nggak percaya, ya dipanggil emang dia budak kagak denger kan. Kalau orang ketabrak kan rata-rata pasti kan warga yang ngeliat kan panik tuh. Ada yang teriakin ya. Iya. Dan dia memang nggak denger. Kagak denger. Nah otomatis kalau dia budak, nah yang namanya setan budak kan cuma mungkin nutupin kuping ya. Mata dia buat apaan bang? Iya betul. Ya kan? Gitu saya mikirnya. Ini setan budak ini nutupin mata doang apa kuping juga gitu. Kalau cuma nutupin kuping pasti kan dia ngeliat gitu walaupun kita nggak dengar kan. Kalau lagi nyebrang kan di samping mata kan kelihatan ada kereta gitu loh. Kenapa dia juga nggak ngeliat juga ya? Tapi emang desas-desusnya itu emang setan budak. Setan budak bang. Sampai banyak banget kecelakaan di situ ya. Dulu lagi nongkrong sampai disamperin. Aduh, kacau sih disamperin korban-korban ketabrak kereta. Oh iya bang, lu di situ sampai tahun berapa tuh tinggal? Gue dari kecil bang. Sampai tahun? Sampai 2019. Bahkan sekarang gue juga Sering main ke situ? Sering tidur situ. Oh, tapi nggak tinggal di situ lah ya? Enggak, paling cuma kayak nginap sehari, ntar pulang lagi ke sono. Dan sekarang masih nongkrong nggak di situ? Ah, udah enggak bang. Udah itu ya? Udah enggak. Punya anak ya? Udah enggak boleh juga sih Udah bang. nggak boleh. Karena relnya udah 4, udah keseringan. Bahkan kemarin juga baru ada yang ketabrak bang. Oh, Perempuan. baru kemarin? Baru banget kemarin. Pegawai PT. Oh, PT juga kebanyakan dari PT kawasan Iya. itu ya? PT kawasan itu. Kacau sih. HP-nya sampai ini nggak ada. Cuma KTP suaminya doang yang ada. KTP dia juga nggak ada. Nggak ada. Ngapain dia bawa KTP suaminya? Bingung juga kadang-kadang.
Yaudah, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Dan buat kalian nih, gue mau nginfoin sekali lagi. Bagi kalian yang punya cerita-cerita horor atau cerita mistis pengalaman pribadi dan mau cerita langsung di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di @kisah-tengah-malam-official atau hubungin aja nih nomor yang ada di layar, nanti gue tongolin. Oke, segitu dulu. Gue Putro pamit undur diri. Bang Akbar juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.